Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Gerah gitu rasanya. Gerah dan sumpah. Kan ketetapan dari Allah memang perempuan itu memang harus menggunakan hijab. Hai, Assalamualaikum sahabat solehah semua yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Bersama aku malam hari ini ada Lina yang akan menjadi host dalam acara Solehah Story Festival. Masya Allah, Solehah Story Festival mempersembahkan acara yang spektakuler khusus untuk kamu para perempuan Indonesia yang masih merasa insecure. Selamat datang di studio Solehah Story. Wah, luar biasa banget nih. Aku happy banget ketemu sama sahabat Solehah semua yang ada di rumah. Karena meskipun kita ketemunya virtual, masih dalam situasi pandemi, kita tetap semangat untuk belajar. Berangkat dari fakta menarik, ternyata 84% perempuan Indonesia merasa dirinya tidak cantik. Dan 78% perempuan Indonesia yakin bahwa sukses harus mencapai standar kecantikan tertentu. Masya Allah, jadi untuk menjadi cantik dan sukses, perempuan harus memenuhi standar kriteria khusus. Kira-kira apa aja ya? Wah, jadi kita mau mengulik sama-sama dengan topik Solehah Empowerment. Di sini bersama dengan narasumber yang luar biasa hebat, yang sudah kita tunggu-tunggu bersama dengan Wirda Mansur. Acara ini dipersembahkan oleh Wardah Inspiring Beauty, Buana Capital, dan acara ini ditayangkan juga sahabat solehah semua di aplikasi Uma. Jadi untuk sahabat solehah semua yang tidak berkesempatan untuk mengikuti Zoom webinar ini, kalian bisa menonton live-nya langsung di aplikasi Uma. Tinggal download aja, nanti kalian bisa pergi ke YouLive. Di YouLive itu kalian bisa menonton acara ini dengan langsung. Oke, luar biasa banget nih. Aku punya banyak pertanyaan seputar insecure. Nah, jadi topik hari ini itu temanya seputar Solehah Story Festival Fun and Fearless Woman. Nah, itu tagline-nya. Aku punya tagline, jadi kalau aku jawab Solehah Story Festival, sahabat solehah semua bisa jawab dengan Fun and Fearless Woman di kolom chat. Oke? Kita interaksi di kolom chat terlebih dahulu. Coba ya, aku coba ya tagline-nya ya. Kalau aku bilang Solehah Story Festival, kalian jawabnya Fun and Fearless Woman. Oke? Dicoba ya. 1, 2, 3. Solehah Story Festival. Fun and fearless woman. Oke, thank you. Kalian bisa jawabnya di kolom chat box ya. Nah, untuk supaya acara hari ini lebih optimal lagi, lebih oke banget, aku mau bacain regulasi webinar hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon, ya, supaya tidak ada noise. Kita interaksinya di chat box aja, oke? Yang kedua, peserta hanya boleh menghidupkan mikrofon ketika diizinkan oleh host, oke? Yang ketiga, peserta boleh menggunakan chat box selama acara berlangsung. Kita interaktif aja di sana, oke? Two-way communication. Selanjutnya, peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan mode kamera. Oh, tentu saja. Aku pengen lihat nih wajah sahabat solehah semua. Bagaimana sih cerianya, semangatnya untuk belajar hari ini? Karena banyak banget nih yang aku dapat info dari panitia. Peserta ini cukup membeludak. Jadi hanya 200 peserta khusus saja yang bisa mengikuti webinar Zoom ini. Oke, selanjutnya webinar ini direkam oleh panitia. Jadi kita sama-sama confidential ya. Oke, selanjutnya
aku mau menghimbau, masih dalam situasi pandemi, sahabat soleha semua ya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Aku dan kru-kru yang ada di studio Soleha Story ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Sudah divaksin juga tentunya. Aku mau menghimbau protokol kesehatan 5M untuk sahabat soleha semua. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, tetap menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Masya Allah. Jadi hari ini kita akan belajar banyak nih ya seputar insecure, especially soleha empowerment bersama dengan sosok influencer milenial yang menginspirasi perempuan Indonesia. Hebat banget kan ya? Nah, untuk itu supaya kita lebih dekat lagi, supaya kita bisa lebih dekat lagi sama sahabat soleha semua, karena menariknya Soleha Story Festival ini diikuti dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Nah, jadi Soleha Story ini sudah memiliki komunitas, namanya Sahabat Soleha. Dan komunitas ini sudah berjalan dengan banyaknya aktivitas seperti kajian, webinar keislaman, dan ngaji rutin seperti itu. Nah, aku juga mau ingetin nih, nggak kalah menariknya, acara hari ini akan ada special giveaway dari Wardah. Akan ada 4 paket menarik dari Wardah yang akan dibagikan kepada sahabat soleha semua bagi orang yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Nah, jadi di akhir sesi nanti aku akan memberikan 2 pertanyaan. Sahabat solihah bisa menjawab pertanyaan ini dengan cepat dan tepat, dan ia akan mendapatkan giveaway dari Wardah Special Package khusus buat kamu. Nah, caranya gampang banget ya, cuma jawab aja, nanti kalau menang kamu bisa langsung DM aja ya. Jangan lupa di screenshot acara ini. Nah, sahabat soleha semua bisa mengajak nih ya, sahabat soleha semua ya, teman-teman, kolega, keluarga untuk menonton acara ini bersama. Aku mention lagi sekali lagi ya, Soleha Story ini punya akun khusus. Kamu bisa pergi ke @solehastory ya, coba cari di Instagram. Udah follow atau belum? Ayo, kalau belum di follow dulu, kita kenalan lebih lanjut di sana. Soleha Story punya icon, sosok inspirational, masih milenial juga, sama seperti kita, namanya Aisyah. Jadi kita kenalan di sana ya. Jelasin lagi nih, untuk acara Soleha Festival ini juga terinspirasi kepada perempuan Indonesia yang masih merasa insecure ternyata. Apakah kamu salah satunya yang masih insecure? Atau kamu sudah merasa cukup gitu ya, cukup bersyukur, karena obat insecure adalah bersyukur. Oleh karena itu, kita belajar sama-sama di sini untuk mengelola emosi kita, bagaimana caranya kita menjadi produktif begitu. Jadi Soleha Story ini mengambil subtema, ada 4. Yang pertama Soleha Empowerment, yang kedua Soleha Personality, yang ketiga Soleha Beauty, dan yang keempat Soleha Financial. Oke, selanjutnya aku mau kenalan lebih lanjut nih sama sahabat soleha semua yang ada di rumah. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi aku mau kenalan dulu nih sama sahabat soleha sebelum masuk ke intinya. Ada pertanyaan yang bisa sahabat soleha jawab, jadi kita polling aja. Ada permainan seru melalui Slido. Nah, caranya gampang banget. Di layar kaca ini akan ada QR code atau barcode yang bisa di-scan sama sahabat soleha semua. Ini barcode-nya link ke Slido. Jadi kita bermain Slido, sahabat soleha diharapkan untuk scan QR code ini dulu. Kalau sahabat soleha kesulitan untuk mengaksesnya melalui QR code, sahabat soleha bisa mengakses link Slido di chatbox. Jadi sahabat soleha bisa lihat tuh ya di chatbox. Ada nggak ya linknya, tinggal diklik aja langsung masuk registrasi. Aku kasih waktu 1 menit untuk sahabat soleha semua yang ada di rumah, dimanapun berada, untuk mengikuti polling ini. Supaya aku bisa tahu, kira-kira sahabat soleha banyaknya dari daerah mana ya yang mengikuti acara ini? Kira-kira dari mana ya?
atau minatnya seperti apa. Jadi aku mau kenalan lebih dekat lagi nih gitu. Oke, di pertanyaan pertama, sahabat solehah berasal dari kota mana? Sahabat solehah semua, banyak banget nih. Yang pertama ada dari Bandung. Wah, paling gede nih Bandung, Bekasi, Palembang, Makassar, Denpasar. Masya Allah, banyak banget nih ya. Wah, dari penjuru Indonesia, luar biasa banget nih, banyak ya. Oke, masih ada lagi dari Depok, itu banyak banget. Bekasi, oke, masih ada lagi. Oke, banyak banget. Dari mana? Jogja, Karawang, Makassar, Purbalingga, Subang, Lampung. Oke, Jakarta Utara. Yogyakarta. Ada nggak sih yang dari luar Indonesia? Aku mau tahu deh, ada nggak ya? Siapa tahu sahabat solehah semua ya, ada yang lagi di luar posisinya Indonesia, karena member komunitas sahabat solehah itu sudah terpencar di beberapa negara. Salah satunya ada Belanda, Singapura, Malaysia, ya itu. Insya Allah nanti akan membuka sayapnya lagi supaya lebih banyak lagi circle positif kita. Oke, di pertanyaan selanjutnya. Sahabat solihah, usianya berapa nih? Coba aku mau tahu. Yang ikut acara ini, kira-kira berapa ya usianya? Oh, 20 tahun, 19 tahun, 21 tahun, 18 tahun, 32 tahun, 33 tahun. Oke, banyak banget ya. Oke, good. Oke, aku bisa simpulin artinya millennials ya. Kalian itu generasi millennials yang lagi masa-masanya pencarian jati diri. Dan masih saat ini mungkin merasakan insecure. Supaya insecure sahabat solehah terobati, gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, di pertanyaan selanjutnya, menurut kamu wanita berkarir itu wajar nggak sih? Coba. Menurut sahabat solehah semua wajar nggak? Yang jawab wajar 100%, luar biasa. Jadi it's okay ya untuk berkarir. Oke, adakah yang menjawab tidak wajar? 0%. Oke, jadi semuanya setuju ya bahwa perempuan itu wajar untuk berkarir. Luar biasa sekali. Oke. Perempuan itu wajar untuk berkarir, oleh karena itu kita mau belajar nih bagaimana caranya memulai bisnis. Karena salah satu subtema Solehah Story Festival adalah Solehah Empowerment. Lah, hebat banget kan kita belajar sama masternya nih. Salah satu sosok milenial, influencer muda yang punya bisnisnya banyak, sukses, dan mengajak kepada kebaikan gitu. Oke, ini sudah cukup ya pollingnya. Kita next ke selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kamu ingin menjadi wanita berkarir dulu atau ibu rumah tangga dulu nih? Coba jawaban yang jawab dua-duanya ada berapa persen? Ada 51%. Good. 52, 53 masih up and down. And then, yang jawab wanita berkarir ada berapa? 49%. Stay di 49%, hampir setengahnya ya. Minta untuk berkarir dulu. Dan yang jawab ibu rumah tangga hanya 1%. Wah, Masya Allah. No matter ya, nggak ada yang paling baik, yang paling benar yang mana. Jadi semua opsi itu punya kebaikan dan tujuannya masing-masing. Tentunya setiap sahabat solehah itu sudah punya visi nih. Kira-kira aku mau menjadi ibu rumah tangga dulu atau berkarir dulu. So it doesn't matter ternyata. Jadi gitu. Banyak banget pendapatnya. Jadi yang jawab 50% itu dua-duanya. Sambil jalan ya. Sambil menyelam minum air. Jadi kita berumah tangga dulu, tergantung jodohnya ya yang datang, yang mana duluan. Intinya kalau dua-duanya datang, kita udah siap. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Kita belajar gitu. Di pertanyaan selanjutnya, penting nggak sih menurut kamu untuk wanita berbisnis?
Kira-kira penting nggak? Coba ya sahabat soleha semua jawab pertanyaan ini. Penting, penting. Wah, banyak banget yang bilang penting. Penting banget, banget. Penting dong. Nah, kalau sahabat soleha jawab penting, kenapa? Apa alasannya? Coba dong share sama aku. Apakah bisnis itu cocok untuk laki-laki aja? Apakah perempuan hanya stay di rumah aja? Nah, itu bisa jadi pertanyaan-pertanyaan tuh. Nah, oke, ada yang sudah jawab. Bagi saya penting. Oke, penting dong. Penting banget supaya buat masa depan. Oke, bekal ya. Bener banget. Penting banget. Self-confident. Bener banget. Kalau kita punya pendapatan sendiri, kita jadi woman independent gitu, kita lebih percaya diri gitu. Dan jangan lupa acara hari ini ya. Acara hari ini itu sesi pertama di Soleha Story Festival dan acara terakhirnya itu ada di bulan Desember. Kita ada 4 sesi gitu sahabat Soleha. Nah, wah banyak banget yang jawab supaya lebih percaya diri, mengembangkan untuk modal tambahan gitu ya, tidak membebani orang tua. Oke, good. Banyak banget harapan ya yang diinginkan oleh sahabat soleha semua. Nah, untuk itu kita di sini nih berkumpul sama-sama mau cari tahu nih, kira-kira bisnis seperti apa yang cocok untuk milenial? Bagaimana tipsnya? Sehingga kita bisa mempersiapkan menjadi soleha yang independen tentunya. Bersama dengan tentunya kaidah-kaidah Islamiyah. Sehingga kita sebagai seorang muslim yang independen, kita tetap tahu batas wajar dan batas standar dalam berdaya gitu. Kita mau cari tahu di sini. Oke, cukup ya untuk pertanyaannya ini. Pertanyaan selanjutnya. Insecure terhadap kesuksesan orang lain adalah hal yang biasa. Setuju atau tidak? Iri sama prestasi orang lain, apakah itu sudah biasa? Sahabat soleha, pernah nggak sih mengalaminya? Coba aku mau tahu nih jawabannya. Setuju. Oke, itu udah biasa ya jadinya. Oke, tidak karena harus lebih percaya diri. Nah, yang jawab tidak coba apalagi alasannya? Oke. Ternyata yang jawab tidak setuju itu kita harus punya self confident. Tapi ya iya itu dia sebagai perempuan ya kan, dengan kriteria yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, tentunya kita punya persentase insecurity kita tuh seberapa besar dan di mana plottingnya gitu. Ada yang jawab nggak tahu. It's okay, kita cari tahu di sini. Makanya sahabat soleha stay tune aja di sini. Kita belajar sama-sama sambil ngobrol santai dengan topik Soleha Empowerment bersama Wirda Mansur. Oke, setuju Kak. Banyak banget nih sahabat soleha yang jawab. Banyak banget nih sahabat solehah yang menjawab setuju karena menurutku itu penting banget, bisa lebih pede ya kan. Oke. Jadi insecurity itu udah lumrah ya, karena ya benar juga sih sahabat solehah, kalau kita nggak insecure ya, kita tidak punya benchmark sama orang lain, jadi stay aja di situ. Kalau kita insecure, aku kayaknya kurang ini nih, oke perbaiki. Artinya kalau kita merasa insecure, kuncinya adalah bersyukur dan bagaimana action kita setelah insecure. Insecure nih, nggak bisa masak. Oke, cus kita belajar masak. Oke nih, insecure, aku belum punya usaha sendiri, masih minta uang jajan sama orang tua. Oke, cus kita mulai independen. Kita mulai nih ya, mencoba untuk mempersiapkan diri. Oke. Karena kita lagi ngomongin bisnis nih, wah pasti bisnis itu nggak kalah menarik ya dengan topik-topik pembahasan lainnya. Salah satu narasumber ini memiliki bisnis yang hebat banget ya. Salah satu pencetus dari millennials anti bokeh. Jadi Wirda ini salah satu generasi millennials ya.
influencer milenials yang menginspirasi perempuan Indonesia untuk selalu berdaya dengan melalui bisnis. Bisnis, sukses. Masya Allah. Jadi kita semua nih di sini saat ini lagi belajar supaya lebih mendapatkan inspirasi gitu. Nah, tujuannya setelah sahabat solehah ikut webinar hari ini, kalian mendapatkan semangat positif, mendapat energi, supaya lebih nampol lagi ya kan prestasinya. Setelah acara ini mungkin belum punya usaha, cus bikin usaha. Sebelum ikut acara ini, sahabat solihah merasa insecure. Setelah acara ini kamu bisa merasa lebih bersyukur. Wah, hebat banget kalau kayak gitu ya. Nah, aku mau ingetin sekali lagi, tolong disimak materi yang disampaikan oleh Wirda Mansur. Karena di akhir acara akan ada giveaway untuk 4 orang terbaik yang bisa menjawab pertanyaan seputar materi dari Wirda Mansur. Oke? Hanya ada 4 panelis yang terbaik yang akan mendapatkan special package dari Wardah Inspiring Beauty. Oke, jangan sampai ketinggalan nih. Jadi tetap nih dipantau sampai sekarang dan disiapkan alat tulisnya. Karena ilmu itu ibarat kuda liar gitu, sahabat solehah. Cara mengikatnya gimana? Dengan tulisan. Oke, event ini dipersembahkan sekali lagi oleh Wardah Inspiring Beauty, Buana Capital, dan didukung oleh UMA. Sahabat soleha semua yang belum berkesempatan untuk menonton acara ini di Zoom, kalian bisa menontonnya di aplikasi UMA. Caranya gampang banget, download aja aplikasi UMA ya, mudah banget. Setelah di-download, kalian bisa buka YouLive. Di YouLive di sana sudah ditayangkan langsung nih acara Solehah Story Festival. Nah, kita kan mau ngobrol nih seputar Solehah Empowerment. Kira-kira perasaan sahabat solehah nih mengikuti acara ini bagaimana nih? Sudah semangat kah? Sudah siap kah? Sudah siap mendengarkan materi atau belum? Kalau sudah siap, coba dong aku mau lihat respon sahabat di kolom chat. Jawab ya, kalau sudah siap untuk mendengar materinya, jawab sudah siap gitu ya. Aku mau dengar nih. Mana coba? Mana chatnya? Oke. Dijawab ya. Good. Oke, sudah banyak yang siap ya. Sambil menunggu sahabat solehah semua, jangan lupa nih, aku mau ingetin lagi bahwa acara ini didukung oleh UMA, jadi kalian bisa menonton langsung di aplikasi UMA karena banyak banget ya, sudah terbentuk 7 grup sahabat solihah untuk registrasi acara ini di WhatsApp. Namun hanya 200 orang saja yang bisa berkesempatan untuk mengikuti acara ini melalui Zoom. Artinya selebihnya hanya bisa mengikuti di aplikasi UMA saja. Nah, jadi jangan lupa untuk download aplikasi UMA dan tonton tayangan ini sampai selesai. Wah, Masya Allah, aku happy banget nih bisa ketemu sama sahabat solehah semua yang ada di rumah. Sambil silaturahim bareng, aku bisa menambah relasi. Jadi, acara hari ini bukan semata-mata cuma mengisi waktu luang sahabat solehah saja, tetapi acara ini bisa menjadi salah satu platform temu komunitas sahabat solihah. Kalian bisa saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalian bisa chat nih ya, yang ikut Zoom gitu, yang ikut di grup komunitas gitu. Kalian bisa stay di sana. Well, nanti di akhir acara, bagi kalian yang tertarik buat daftar komunitas sahabat solihah, kalian bisa langsung aja scan QR code di layar kaca. Nanti, tapi ya sabar gitu. Jangan kemana-mana. Tetap di sini aja kita belajar sama-sama. Jadi sahabat solehah itu berangkat dari kekhawatiran perempuan muslim yang memang masih mengalami up and down gitu, karena kan iman itu seperti saham ya sahabat solehah, naik turun. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap konsisten? Caranya dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh,
Oleh karena itu, komunitas sahabat solehah dibentuk untuk itu. Kita saling mengingatkan, support satu sama lain. Bahkan komunitas sahabat solehah juga sering berbagi kisah inspiratif, berbagi cerita, ngobrol santai, di mana di agenda namanya Jumanji, Jumat Malam Mengaji. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wirda sudah siap nih untuk memberikan materi. Good, kalau gitu sahabat soleh sudah siap atau belum? Nah, coba disiapin ya. Oleh karena itu, tidak perlu lama-lama lagi nih. Wah, hebat banget nih kita kedatangan tamu yang spesial, sosok Wirda Mansur, influencer millennials yang menginspirasi perempuan Indonesia untuk selalu berdaya dengan bisnis. Kepada Wirda, siap untuk memberikan materi? Ya, Iya, dipersilahkan. siap. Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, it's such a pleasure for me and it's such an honor for me buat bisa hadir di tengah-tengah Zoom meeting sama kalian semua. Baik di Zoom ini maupun di luar Zoom, karena katanya penuh banget yang di Zoom-nya. Jadi banyak banget yang nge-DM gue kayak, aduh Wir, gue nggak bisa masuk nih, udah penuh semua gitu. Jadi gue senang banget, banyak banget teman-teman yang excited malam ini untuk sharing bareng dan belajar bareng. Anyways, sebenarnya gue minta doanya aja di awal ya, karena sejujurnya gue ngerasa kayak belum bisa menjadi role model yang tepat kalau ngomongin tentang kesolehahan gitu ya, atau ngomongin tentang muslimah sejati, karena menurut gue sendiri figur yang lebih berhak untuk bisa dicontoh dan patut dicontoh itu jauh lebih banyak, dan gue juga masih ada di proses belajar sampai saat ini dan seterusnya. Tapi mungkin gue akan ngebahas dari sisi entrepreneurship dan juga dari sisi leadership, bahwa sebagai wanita, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan, tidak membatasi diri kita untuk menjadi businesswoman, tidak menutupi, tidak membatasi potensi kita untuk kemudian bisa menjadi business girl atau girl boss gitu ya. Bisa menjadi sosok wanita yang mandiri, berprestasi, berpendidikan tinggi, dan lain-lain. Jadi mungkin gue tidak akan membahas dari sisi bagaimana kita menjadi wanita muslimah, soleha, dari segi amaliyah dan segala macam, tidak. Tapi lebih ke empowering teman-teman aja untuk bisa menjadi sosok wanita yang tangguh, yang kuat, yang mandiri, kemudian bisa financial freedom gitu. Karena gini ya, memang menurut gue gitu ya, wanita itu adalah makhluk yang mulia. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, dibuat tuh satu surat khusus namanya surah An-Nisa. Tahu nggak artinya Nisa itu apa? Nah, Nisa itu artinya perempuan atau wanita. Nggak ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rijal, surat laki-laki itu nggak ada. Tapi justru di Al-Quran itu adanya surat An-Nisa. Nah, ini menjadikan kemudian cukup validation gitu ya, validasi bahwa memang wanita di mata Islam itu sangat-sangat dimuliakan sekali. Bahkan Nabi aja gitu ya, dalam sabda Nabi yang disebut itu ibu dulu, baru ayah. Karena gini, kalau secara sisi amaliyah, perempuan itu buat bisa dapetin pahala itu banyak banget. Apalagi jika ia sudah menikah, maka 24 jam yang dia lalui bersama suaminya, 24 jam yang dia lalui di dalam rumah tangganya itu penuh dengan keberkahan. Jadi makanya kenapa dibilang surga di telapak kaki ibu, ya, itu mudah banget buat dapetin pahala gitu. Contoh misalkan, kita mungkin sebagai wanita gitu ya, tidak mendapatkan pahala sholat Jumat setiap minggunya, karena memang tidak wajib buat kita, tapi wajib buat laki-laki. Tapi jika seorang istri kemudian menyiapkan pakaian untuk suaminya, kemudian sholat Jumat, maka setiap langkah yang suaminya itu lakukan menuju ke masjid, sholat, sampai kemudian dia kembali ke rumah, pahala itu bisa menjadi pahala istrinya. Jadi bagi seorang muslimah sangat-sangat mudah untuk meraih surga. Pokoknya itu aja gitu. 24 jam yang ia lalui bersama suaminya itu adalah pahala dan juga ibadah. Jadi menurut gue gitu ya, kalau dari sisi konsep amaliyahnya itu sangat banyak. Seorang muslimah juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa beribadah walaupun dia sedang dalam keadaan haid. Ya kan, dalam keadaan istihadah, dalam keadaan dia tidak boleh sholat, tapi dia masih tetap bisa meraih pahala. Lewat apa? Lewat zikir misalnya, lewat sholawat yang masih boleh dilaksanakan walaupun kita dalam keadaan kotor gitu, walaupun dalam keadaan haid.
Kemudian ketika seorang ibu mengandung bayi gitu di dalam perutnya, itu ada pahalanya sendiri, ada pahala mengandung, pahala menyusui, pahala melahirkan, pahala berbakti dengan suami, pahala berbakti dengan orang tua, pahala kemudian dia menjadi sosok kakak yang baik untuk adiknya atau adik yang baik untuk saudaranya. Jadi itu sangat terbuka sekali kalau potensi akhirat untuk seorang muslimah gitu ya. Baik, anyways, gue mau menggambarkan aja kegembiraan bahwa we should be really proud gitu. Kita harus sangat bangga gitu. Terlahir menjadi seorang perempuan, terlahir menjadi seorang wanita. Baik, karena kita sudah memahami gitu ya bahwa sebagaimana gitu, gimana banget Islam itu sangat memuliakan wanita. Sekarang kita bahas dari sisi dunianya. Nah, ini yang gue suka banget gitu. Biasanya peran uang itu selalu dikaitkan dengan laki-laki, ya kan? Bahkan di dalam surat di dalam Al-Qur'an pun di situ dikatakan bahwa laki-laki menafkahi wanita. Jadi kebanyakan itu uang itu selalu dikaitkan dengan laki-laki. Selalu tuh gitu kan. Jadi kayaknya cewek tuh kesannya kalau udah nikah tuh berhenti gitu dunianya, ngikut suami, kemudian jadi kayak keterbatasan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkarya, nggak bisa bekerja, nggak bisa nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Jadi banyak banget pentok-pentok gitu. Padahal sesungguhnya enggak. Tahu nggak sih teman-teman ya, Khadijah radhiyallahu anha atau istri daripada Rasulullah SAW itu adalah seorang businesswoman, entrepreneur. Dari sebelum menikah dengan Nabi, memang Siti Khadijah itu sudah bekerja sama dengan Nabi gitu. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Orang yang pertama memodali Nabi Muhammad berusaha itu adalah Siti Khadijah, istrinya sendiri. Jadi dari awal memang Siti Khadijah itu udah sangat royal sekali gitu, support Nabi Muhammad ketika ingin berbisnis, bahkan dari sebelum menikah gitu ya, sampai kemudian menikah, sampai kemudian ditambah lagi Nabi diangkat menjadi Rasul gitu, diangkat menjadi Nabi. Itu Siti Khadijah supportnya lebih-lebih lagi tuh kepada Nabi. Dari situ sampai bahkan Siti Khadijah itu menjadi sosok wanita yang dicintai sama Allah dan dirindukan sama langit gitu. Bahkan sampai Jibril, malaikat Jibril sama Allah aja nitip salam buat Siti Khadijah saking beliau tuh sosok istri dan wanita yang luar biasa banget gitu. Jadi nggak hanya dia tuh bersedekah atau misalkan berdakwah kepada suaminya aja, tapi dia juga banyak banget ngasih sumbangsih gitu ya kepada agama Islam ketika awal-awal menyebarkan di kota Mekah dan juga Madinah. Jadi banyak banget perannya Siti Khadijah itu luar biasa sekali. Dan hampir rata-rata ya semua wanita-wanita muslimah yang ada di zaman Rasul itu semuanya wanita yang produktif gitu. Bahkan ada yang makeup artis, kemudian ada yang tenun gitu, ada yang businesswoman gitu. Jadi Masya Allah banget gitu, menggambarkan juga kepada kita tidak ada yang menutupi kita dari mengejar cita-cita, potensi, meskipun kita seorang wanita, meskipun kita seorang muslimah gitu. Bahkan justru harusnya makin membuka peluang untuk kita gitu. Nah, satu hal lagi gitu teman-teman, memang bagus sekali bisa mandiri secara finansial. Tapi kebanyakan yang menjadi penyakit bagi seorang wanita itu adalah ketika mereka merasa bisa melakukan semuanya, muncul tuh rasa-rasa pengen menindas. Pengen menindas laki-laki gitu kayak, gue tuh bisa ngebiayain gue sendiri. Gue aja gak pernah minta tuh duit bedak sama lo. Gue aja gak pernah begini, gue aja gak pernah begitu. Gue aja mau biayain sendiri. Akhirnya kita malah jadi merendahkan laki-laki. Itu sebenarnya yang penyakit yang harus kita lakukan gitu. Penyakit yang harus kita hilangkan, kok lakukan. Yang harus kita hilangkan gitu. Menjadi mandiri bukan berarti kita menindas yang lain. Menjadi wanita tangguh bukan berarti kita melemahkan yang lain. Tangguh itu bisa dibilang tangguh karena dia menangguhkan orang lain, menguatkan orang lain, bukan makin bikin sedih, bukan bikin makin longsor, bukan malah bikin makin gak keruan. Justru ketika kita bisa saling support ya, kalau kata di TikTok kan, well, girls support girls, women support women gitu. Jadi kita harus bisa saling menguatkan gitu. Nah, salah satu motivasi gue sebenarnya teman-teman di awal ketika gue kayak pengen banget jadi seorang girl boss itu ya, pengen banget bisa jadi seorang entrepreneur, young entrepreneur woman atau gimana ya bilangnya, young woman entrepreneur. Ya gitulah pokoknya. Jadi pengen banget bisa jadi sosok wanita, anak muda, remaja yang bisa berwirausaha dan yang menjadikan
apa ya, menjadikan motivasi terbesar gue sebenarnya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu motivasi gue gitu. Bagaimana semua bisa balance antara usaha, kemudian dengan akhirat, kemudian dengan kita tuh bisa berbakti, benar-benar berbakti dengan harta yang kita punya. Itu yang sulit loh teman-teman. Semua orang bisa mencari uang, tapi nggak semua orang bisa mengelola uangnya dengan baik. Mengelola uang itu tidak hanya mengatur spending ya, maksudnya kita mengeluarkan uang untuk apa, tapi kemana kita meluangkan uang kita gitu loh. Jadi apakah uang itu bermanfaat atau enggak gitu loh. Apakah kita bisa membagi uang kita untuk hal-hal yang baik atau tidak, itu yang susah. Jadi alhamdulillah walaupun sekarang gitu ya, sebenarnya bisa dibilang cukup mudah bagi gue saat ini, alhamdulillah mencari rezeki sangat mudah sekali. Tapi gue jadi bisa lebih appreciate gitu. Nggak seperti kebanyakan orang-orang mungkin ya, kayak gara-gara punya duit seenaknya gitu, kita jadi memanjakan diri sedemikiannya, terlalu over terhadap diri sendiri gitu juga nggak baik sih gitu. Jadi semua harus dibagi-bagi. Jadi nggak yang kayak banyak mengoleksi tas mewah atau kemudian apa ya, beli barang-barang yang sebenarnya nggak butuh gitu ya. Jadi itu menjadi sosok gue banget gitu, menjadi idola gue banget untuk mengatur uang, menaruh uang, mengelola uang yang banyak manfaatnya. Jadi seperti Siti Khadijah kan kemudian menggunakan uangnya, hartanya di jalan Allah yaitu untuk mensupport dakwah agama Islam di awal-awal berjuang untuk menyebarkan dakwah ke seluruh negeri gitu ya. Nah, itu cita-cita gue banget gitu, bagaimana dengan harta yang gue punya, dengan prestasi yang gue achieve, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sesungguhnya kan kita nggak punya juga, tapi kita dititipin sama Allah gitu. Jadi jangan merasa punya juga gitu. So anyways gitu ya teman-teman. Sebenarnya apa sih yang harus menjadi dasar, menjadi fundamental, kenapa kita harus bisa menjadi wanita yang mandiri, tangguh? Gue nggak bilang kita harus bisa di atas laki-laki, enggak. Karena dari awal ketika Allah menciptakan makhluknya, semuanya derajatnya sama. Baik itu laki-laki maupun perempuan sama. Tapi memang ada beberapa syariat dan juga fitrahnya. Misalkan, walaupun setara, tapi ketika wanita itu sudah menikah, maka dia harus paham gitu. Bagaimana menjadi seorang istri, ya kan? Berarti harus patuh dengan suaminya gitu. Jadi walaupun misalkan secara kasat mata memang setara, bukan berarti kita jadi menindas juga gitu. Jadi kayak lupa diri juga, semua ada syariat dan juga ada kodrat-kodrat yang tertentu gitu ya. But anyways gitu ya, menjadi semangat gue di awal itu karena gini teman-teman. Gue ngerasa bahwa di masa depan I will be responsible. Gue akan bertanggung jawab tidak hanya atas gue sendiri, tapi atas anak-anak gue kelak, insya Allah gitu ya. Jadi gue pengen gitu, seorang ibu itu kan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, betul ya. Jadi kita harus benar-benar ya baik gitu secara perlakuan, secara sikap, kemudian secara pikiran juga harus berbobot, berisi, karena kelak siapa yang bakal ngajarin anak kita? Pendidikan yang paling mendasar dan yang paling berpengaruh itu di rumah. So how we treat our children at home, itulah mereka nantinya di luar rumah gitu. Jadi gue pengen gitu bisa menjadi sekolah yang terbaik bagi anak-anak gue, because I will be their first teacher gitu. Gue akan menjadi guru pertama bagi mereka. Tapi tidak hanya itu juga, gue juga pengen jadi sahabatnya dia gitu. Jadi kenapa nih gue penting banget mengencourage teman-teman wanita-wanita gitu ya, sesama girls nih ya, sesama muslimah gitu ya, untuk ayo dong kita apa nih yang bisa kita pelajari gitu, kejar pendidikan setinggi-tingginya, walaupun memang kita mungkin tidak sekolah, perbanyak cari informasi gitu. Bukan berarti mengejar pendidikan tinggi itu kita wajib kemudian punya gelar ini, gelar itu, yang gelarnya panjang banget sampai nggak muat gitu, nggak juga. Tapi cari informasi atau dapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Contohnya lewat mengikuti webinar seperti ini, ya, lewat Solehah Story seperti ini, dan mungkin nanti Solehah Story akan banyak sekali event-event yang akan berlangsung ke depannya gitu ya, yang bagus untuk menambah wawasan. Baca buku misalnya, kemudian nonton motivasi-motivasi di YouTube yang tersebar, dan di mana aja basically gitu ya, cari informasi sebanyak-banyaknya, serap informasi sebanyak-banyaknya gitu.
sebenarnya kita nih sudah dibekali dengan insting yang luar biasa. Cewek itu nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Jadi jangan berani-berani bohong sama cewek, karena cewek nggak bisa dibohongin. Karena insting yang kita punya itu menjadi suatu kelebihan bagi kita, luar biasa gitu teman-teman. Bahwa kenapa sih cewek itu jadi punya insting supaya dia punya self defense. Menurut gue ya, ini nggak ada penelitiannya sebenarnya, ini asal goblek, gue doang yang ngomong gitu ya. Karena wanita itu lebih ke perasa. Wanita itu lebih ke perasa daripada logika. Jadi kita tuh lebih kayak ngikutin emosional kita ketimbang kayak logika. Jadi misalkan nih kita ketemu dengan cowok yang nggak baik gitu, kita nggak peduli tuh mau dia nggak baik, mau dia ini, yang penting kita sayang. Jadi kita akan mengabaikan tuh segala pertimbangan-pertimbangan ke depannya seperti apa, dia nih kurangnya apa, dia nih bagaimana, ke depannya kayak apa, nggak peduli. Yang kita tahu adalah kita sayang dan itu cukup gitu. Ya. Jadi menurut gue kenapa kita diberikan insting, karena memang gampang dibodohin. Gampang dibodohin gitu, tapi gara-gara kita punya insting itu menjadi self defense, bahwa kita jadi mendadak jadi intel yang nggak pernah direkrut sama FBI sama CIA gitu, mendadak jadi intel gitu, mendadak jadi pinter karena kita sangat perasa, kita nih sangat lembut gitu. Hati kita nih gampang banget terbawa, batin kita juga gampang banget tersentuh gitu ya. Jadi dengan insting yang kita punya luar biasa, itu bisa menjadi self defense kita ke depannya. Ya nggak bisa dibohongin. Kalaupun dibohongin ada prevent gitu. Ada langkah-langkah yang kita lakukan gitu. Mencegah apa? Mencegah diri kita nggak jatuh terlalu dalam misalnya. Contoh mungkin ya, ketika ada seorang wanita yang kemudian ya katakanlah dia pacaran gitu, kemudian pacarnya tuh pengen macam-macam sama dia, tapi karena dia punya prinsip, ya dia punya insting, sementara cowok nih tahu kalau dibikin luluh, dibikin manja, ya dia pasti bakalan mau gitu ya. Tapi karena instingnya ini, kita jadi punya self defense gitu. Karena perasaan juga kita jadi punya self defense gitu. Nah, makanya penting juga bagi seorang perempuan gitu ya, untuk memiliki prinsip, apa yang menjadi prinsip dalam hidup kalian gitu. Dan ya alhamdulillahnya gue tipe yang lumayan strict banget gitu ya, lumayan keras banget terhadap prinsip-prinsip yang gue punya. Sekalinya enggak gitu, gue bakal enggak gitu. Nah, teman-teman juga harus punya tuh yang namanya pegangan apa yang menjadi enggaknya kalian dalam hidup dan apa yang menjadi iyanya kalian dalam hidup gitu. So anyways ya teman-teman, alhamdulillah gitu. Menjadi bukti juga bagi kita semua bahwa memang sesungguhnya mungkin di luar sana banyak yang mengira ada ketidaksenjangan antara perempuan dengan laki-laki. Ya sering banget dibahas kan, cuman mungkin emang gue juga nggak terlalu ngikutin gitu ya tentang feminisme dan lain sebagainya gitu. Bagaimana katanya gajinya cowok itu jauh lebih banyak daripada perempuan gitu. Kalau gitu kita nggak usah repot, bikin aja perusahaan sendiri. Kan cakep. Capek-capek kita ngomong gaji ini, gaji itu, wah ini gaji lebih banyak, ya udah, kenapa nggak kita aja yang ngegaji? Ya, keren banget kan kayak gitu. Jadi girl boss dong gitu, jadi girl boss gitu. Kita bagaimana bisa ngegaji orang lain gitu ya teman-teman. So anyways, mungkin ya juga menjadi poin dasar sekali bagi kawan-kawan sekalian adalah kita harus banget punya goals dalam hidup. Apa yang menjadi tujuan kalian gitu. Tujuan hidup itu nggak hanya apa yang kita lakukan saat ini ya, atau masa depan. Kebanyakan sebenarnya orang-orang itu berpikir goals itu adalah tentang masa depan. Tapi sesungguhnya tidak. Goals itu juga tentang masa ini, masa kini, atau apa yang kita jalani sekarang gitu. Contoh misalkan, nanti pagi kalian mau ngapain? Nanti sore kalian mau ngapain? Atau hari ini kalian mau ngapain? Jadi selalu ada goals-goalsnya gitu. Selalu set up goals. Dan gue rasa orang-orang yang tidak bisa disiplin terhadap hidupnya, itu orang-orang yang tidak punya goals gitu. Jadi kita harus banget punya goals. Kayak dulu gue menargetkan gitu ya. Menargetkan, gue nggak spesifik bilang mau di usia sekian, karena menurut gue, ya biarlah itu menjadi takdir dari Allah, tapi bagi gue gitu ya, pokoknya gue udah niatin nih, nanti gue mau nulis buku gitu. Nanti gue mau jadi pengusaha fashion, nanti gue pengen bikin kosmetik sendiri. Dan I did my own research gitu teman-teman. Gue benar-benar nyari tahu sendiri gitu. Gue punya cita-cita pengen banget bisa punya kosmetik yang halal,
yang wudu friendly, yang kemudian tapi modern banget kayak Korean beauty karena gue suka banget sama Korean beauty gitu ya. Dan gue pengen punya kosmetik sendiri. And I work for it. Dan gue bener-bener kayak mencari tahu, bekerja, I did my own research, dan gue bener-bener keliling mencari informasi sampai akhirnya gue bikin sendiri gitu. Jadi tidak ada yang menghalangi ya teman-teman, tapi di sini patut sekali gitu ya kita walaupun ngerasa kayak bisa ngelakuin semua sendiri, bukan berarti kita melupakan kita tuh siapa. Tetap seorang putri itu milik ayahnya, milik ibunya. Seorang istri tetap milik suaminya. Jadi walaupun seakan-akan kayak dunia ada di genggaman kita, menurut gue pribadi, jangan pernah melangkahi kemudian orang tua kita, melangkahi kemudian imam kita gitu ya. Jadi tetap walaupun kalian gak ada batasan, gak ada halangan untuk melakukan apapun, sebaiknya tetap minta ridho daripada wali kita gitu. Karena tetap ridho itu nggak bohong ya teman-teman. Jadi sekali apalagi kemudian kita melakukan suatu pekerjaan, kemudian orang tua kita ridho gitu ya, terus suami ridho, keluarga ridho, maka Allah pun akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi benar-benar dunia bisa di genggaman kita banget gitu. Luar biasa banget. Dan gue selalu percaya sama kekuatan omongan ya teman-teman. Gue tuh dari awal jadi pernah ada yang masukin VT gue di TikTok waktu itu yang gue bilang apa-apa bilangnya mahal mulu kan jadinya nggak kejangkau gitu, bilangnya tuh murah dong gitu. Terus banyak banget yang ngehujat gitu ya. Nah, orang-orang yang ngehujat tuh kayak gini, lu bisa ngomong kayak gitu karena lu kaya gini-gini gitu kan. Nah, let me tell you a thing ya. Gue dari dulu setiap gue pengen sesuatu, gue tuh nggak pernah gerabak gerubuk, nggak pernah gasrak gasruk, nggak pernah kayak oh gue harus beli sekarang juga nih, nggak, gue bukan tipe orang seperti itu. Ketika gue pengen sesuatu, gue akan tahan gitu, nggak langsung kayak oke, gue beli, nggak yang I see it, I like it, I buy it gitu kan, nggak kayak gitu. Gue tipe orang kayak antara tahan dulu, karena gue percaya gitu ya, pakai kekuatan doa aja, pakai kekuatan omongan, pakai kekuatan pikiran. Jadi kadang nggak pernah sampai keluar mulut juga gitu. Gue kayak bergumam aja kayaknya iPhone 13 baru keluar nih, asik nih kalau gue punya gitu. Sebenarnya bisa aja gue beli, sangat bisa gitu. Mau gue pesen 2, 3, 5 juga bisa gitu kan. Ya pesen doang, kagak bayar. Enggak. Jadi gue mau pesen saat itu juga ketika gue kepikiran lalu kemudian gue punya, gue bayar itu bisa banget. Tapi gue tidak pernah mau dahului kemudian Allah. Jadi kita harus sangat percaya gitu ya teman-teman. Oke, ini dari teman panitia mungkin bisa diperbaiki soundnya ya. Oke, thank you. Ya baik, jadi biasanya gue tuh kalau misalkan pengen sesuatu, gue akan ngomong gitu, ngomong ke Allah kayak Allah, kayaknya asik nih punya iPhone 13, kayak gitu doang, sesimpel itu. Jadi gue nggak pengen gitu, jangan sampai gue tuh mendahului Allah gitu. Gue percaya nih Allah bisa ngasih gue, ngapain gue ngedahulin dia. Jadi kadang gini ya, kita ngerasa ngedahulin Allah tuh kayak apa sih? Ngedahulin Allah tuh kayak gini, mentang-mentang kita punya duit, kita jadi nggak pernah doa lagi gitu. Kita jadi nggak pernah izin lagi dari sama Allah, nggak pernah gitu. Jadi main beli aja gitu. Gue nggak. Jadi gue akan bergumam gitu ya Allah, kayaknya pengen nih iPhone 13. Dan gue akan sebut terus. Dan alhamdulillah apa yang gue punya saat ini, masya Allah, itu yang gue beli tuh kayak sebagian kecil doang. Sisanya itu selalu dari ada yang ngasih, ada yang ngasih aja gitu. Kayak hadiah gitu dari Allah. Jadi makanya gue selalu percaya banget sama kekuatan omongan. Kayak kemarin, alhamdulillah gitu ya, kenalan gue gitu ya, masya Allah ada namanya Tante Anik dan Om Jody. Beliau berdua itu owner dari Warwen Steak and Shake. Kemudian gue mampir ke salah satu outletnya mereka. Di situ gue emang kalau ngajak distributor, kebetulan kan gue punya distributor face mist gitu ya, gue punya kosmetik sendiri. Kemudian gue ajak ketemu di Warwen Steak. Kemudian gue nge-tag tuh, sebenarnya iseng aja gitu kan, nge-tag lagi di Warwen Steak. Dan ternyata story gue tuh di-replay sama Om Jody. Terus Om Jody bilang, wah senang banget dimampirin outletnya. Kalau gitu mau oleh-oleh apa? Kebetulan beliau lagi di Amerika pada saat itu. Kemudian gue dengan polosnya jawab dengan entengnya, hehehe, nggak usah oleh-oleh apa-apa, iPhone 13 aja gitu kan. Habis itu gue kirim pakai hashtag
Bismillah sholawatin iPhone 13 gitu. Dan Masya Allah, dan gue nggak nyangka banget ternyata begitu beliau balik ke Indo, gue bener-bener dibawain iPhone 13 gitu. Kayak luar biasa banget gitu kan. Sampai juga ada satu lagi, ini baru banget gitu. Gue tuh selalu nyebut pengen ke Dubai, pengen ke Dubai, pengen ke Dubai. Gue tuh nggak pernah kesampaian ke sana gitu teman-teman. Jadi kayak pernah sih ke sana, tapi kayak cuma transit doang. Kayak gregetan, gue pengen banget jalan-jalan ke Dubai gitu kan. Dan gue selalu nyebut tuh, pokoknya pengen ke Dubai, pengen ke Dubai, pengen ke Dubai gitu. Dan Masya Allah gue tuh dijapri sama salah satu maskapai gitu ya. Dan kayak bener-bener diberangkatin gitu. Dan semuanya tuh kayak di cover semuanya. Jadi kayak penting banget tuh punya punya mindset yang positif tuh penting banget. Karena sebenarnya yang bisa munculin gitu. Kayak contoh gini lah, siapa sih orang yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan kita? Ya kita sendiri. Kadang-kadang kan kita suka bikin-bikin aja tuh bete-bete sendiri, sedih-sedih sendiri. Sebenarnya nggak ada yang bikin kita sedih. Cuma karena di pikiran kita tuh sedih, 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 akhirnya jadi sedih sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen mewujudkan kayak kepribadian yang cheerful, yang kemudian fierce, terus kemudian kayak happy, bright, chic, ya kita harus bisa happy inside dulu, baru happy outside gitu teman-teman. Jadi kayak harus nempatin apa namanya kepositifan gitu di dalam tuh kayak gimana gitu loh. Sebenarnya gini, nggak ada orang yang bisa merusak kebahagiaan kita sampai kita menganggap dia merusak kebahagiaan kita gitu. Nggak ada orang yang bisa bikin kita sedih sampai kita menganggap itu membuat kita sedih atau menyedihkan gitu. Nggak ada juga orang yang bisa bikin kita marah, tapi kita menganggap itu membuat kita marah gitu. Jadi semua itu kembali lagi dari diri sendiri. So, yang paling responsible atas diri kalian, yang paling responsible atas impian kalian, yang paling responsible sama masa depan kalian adalah kalian sendiri. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa gitu. Karena it doesn't matter mau ada peluang sebesar apapun, kalau kitanya yang nggak lari, kitanya yang kemudian nggak ngusahain, nggak bergerak, nggak bekerja, ya nggak akan jadi apa-apa. So it's back on you, it depends on you, balik lagi kepada diri kalian sendiri. So set your goals, set your boundaries, itu is really important. Jadi penting banget gitu ya, punya kekuatan omongan, apa yang menjadi kayak mantra. Kalau gue pernah baca salah satu buku yang ditulis sama Sofia, dulu Sofia siapa ya? Pokoknya namanya Sofia yang nulis Girl Boss, sampai ada seriesnya di Netflix gitu kalau teman-teman masih inget ya. Jadi kayak emang gue akhirnya kayak realize something gitu, bahwa almost every success people in the world, kebanyakan dari orang-orang yang sukses di dunia itu mereka punya their own mantra. Jadi kayak mereka punya mantranya sehari-hari yang menjadi pegangan mereka. Kayak next someday I'm gonna be success, gue bakal sukses, gue bakal punya ini, gue bakal punya itu. And it comes to my mind bahwa we attract what we are and what we want. Jadi kita tuh kayak mengundang kita tuh maunya jadi apa dan apa yang mau kita punya. So if we talk about, let's say kayak woman empowering, terus kemudian kita ngebahas tentang girl boss dan lain-lainnya, ya you have to set your mantra gitu loh teman-teman. Kalian mau jadi apa, mau punya apa, mau ngapain gitu. Di 10 tahun ke depan mau ngelakuin apa. Jadi jangan hidup tuh segimana air mengalir gitu kan. Karena iya tetap harus punya tujuan juga pada akhirnya gitu. Mungkin itu poin yang pertama gitu ya. Selebihnya adalah berusaha untuk happy inside. Jadi nggak hanya bahagia di luar, tapi kita juga harus bahagia di dalam. Karena bagaimana diri kita itu ya kelihatan banget gitu loh auranya keluar ke dunia, ke orang-orang sekitar. Kalau kita lagi bad mood, semua orang tuh bisa tahu kita lagi bad mood. Kalau kita lagi sedih, semua orang juga bisa tahu kita lagi sedih. So kalau kita lagi bahagia juga semua orang bisa tahu kita bahagia. Ya, so never fake your happiness. Jangan pernah memalsukan kebahagiaan kalian, cause it will never work. Karena itu nggak akan berhasil. Karena bahagia itu nggak bisa dimanipulasi gitu loh, teman. Kayak emang benar-benar literally what's inside you, it's gonna comes out you gitu. Jadi apa yang ada di dalam kita itu yang akan keluar. So anyways, itu kalau misalkan ngebahas dari sisi kemudian apa namanya
eh, apa yang harus kita punya di awal itu dulu sih. Selebihnya apa sih yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan mungkin tadi gue udah bahas poin di awal ya. Kenapa kita harus punya banyak informasi kayak apa namanya? Banyak-banyak baca buku, kemudian ya nyari-nyari tahu, add knowledge or something gitu ya. Karena ya tadi we're gonna be responsible for our children. Kemudian kelak kita juga gitu ya yang harus bisa punya pengetahuan karena kan sebagai seorang wanita ya keberlangsungan dunia itu ada di tangan kita sebenarnya. Sebenarnya ya. Karena kita yang melahirkan dan segala macam gitu. Jadi jangan hanya melahirkan doang tapi mendidik juga karena itu penting banget gitu, teman-teman. Jadi menurut gue gitu ya, harusnya kita sangat-sangat bangga terlahir menjadi seorang wanita. Sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain aja tuh udah dijamin gitu loh teman-teman. Sebenarnya gitu ya. Tapi kan akan lebih baik lagi kalau kita tuh bisa menjadi kemudian bukan berkompetensi sebenarnya gue I don't wanna say that, I don't wanna use that word karena kalau kompetensi kesannya tuh kayak wah I'm greater than them, kayak gue tuh lebih hebat daripada enggak. Menurut gue kayak membersamai gitu, bisa membersamai, enggak menindas yang lain juga gitu ya. Jadi saling menyemangati, saling menghormati juga, saling berbagi kebahagiaan bagi satu sama lain. Itu sih sebenarnya gitu teman-teman. Mungkin apa ya yang ya berkolaborasi itu that's a good point, berkolaborasi. Jadi bagaimana kita bisa collab sama sesama perempuan misalnya untuk create environment yang lebih aman bagi perempuan yang lain gitu ya. Kayak gue one time pernah had a moment, had a apa namanya punya kesempatan untuk ngobrol sama Faye Simanjuntak itu cucunya Opung Luhut ya. Opung Luhut Panjaitan. Jadi itu hebat banget, Faye itu punya satu platform yang kayak ngelindungin perempuan dari kekerasan seksual dan lain-lain. Terus gue kayak pernah nanya sama dia kayak, oh what can we do, what can we collaborate, kayak gue punya komunitas juga nih tapi gue komunitasnya lebih ke komunitas nyari duit gitu kan. Apa yang bisa kita collabin sama komunitas buat nge-prevent wanita-wanita dari kekerasan seksual, karena kita sama-sama tahu ya hukum di Indonesia kalau soal itu tuh masih kayak tumpul gitu loh. Jadi kayak masih belum ada penegasan kayak misalkan korban kekerasan seksual secara verbal maupun non verbal itu belum ada kayak payungnya banget gitu. Jadi kayak masih gimana gitu. Jadi kayak gue tuh pernah ngobrol sama Faye kayak what can we collaborate gitu. Jadi kalau bisa teman-teman yang punya visi, yang punya misi, yang punya sesuatu, coba kenalan sama teman-teman yang lain dan kemudian ask them, tanya sama dia, apa yang bisa gue bantu, apa yang bisa lo bantu juga, apa yang bisa kita kerjain bareng gitu. And then you can create your own world gitu. Jadi woman empowering bagi gue itu bukan ketika satu wanita tuh lebih hebat daripada wanita yang lain. Tidak, tapi bagaimana kita bisa saling bersinergi gitu loh teman-teman. Kayak apa nih yang bisa gue bantu nih, yang bisa gue tawarin gitu. Dan mungkin ya sebagai gini ya, misalkan teman-teman di satu tongkrongan yang lebih menonjol daripada yang lain ceritanya gitu ya. Mungkin dari segi pendidikan, dari segi gelar, dari segi akademis, dari segi kemudian let's say kita bicara tentang uang dan lain-lain gitu ya. That would be good for you kalau misalkan you can use your money or like your harta gitu ya untuk hal-hal yang baik sih sebenarnya gitu. Jadi ketika kalian menjadi ketua geng ya tidak menindas geng kalian gitu loh. Jadi ketika kalian menjadi istri ya bisa menjadi sahabat bagi suami gitu loh. Apa yang bisa kalian tawarkan sebagaimana gitulah. Intinya kita udah sangat-sangat enak lah jadi cewek teman-teman, semua udah dijamin gitu sama Allah, tapi emang kita harus benar menjalankan gitu ya, luar biasa banget gitu. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Selebihnya kita buka sesi tanya jawab aja kalau teman-teman ada yang mau nanya gitu ya. Ini udah banyak banget yang nanya, oh my god ini orangnya ada banyak banget, ada oke, ini ada 500-an. Oke, ini aku excited banget.
aku boleh nanya nggak sih kayak mereka tuh nanti on cam atau aku milih salah satu dari chat yang ada ya? Aku bingung nih. Gimana? Oke. Terima kasih Wirda sudah memberikan materi. Jadi kita akan memilih dua penanya terbaik gitu. Nanti Wirda bisa menjawab begitu ya. Iya. Oke, siap. Oke, good. Thank you banget tadi yang banyak banget yang di-highlight dari materi Wirda. Luar biasa banget bahwa wanita itu harus berdaya melalui karya gitu. Jadi kita harus banyak-banyak berusaha gitu sebagai perempuan supaya kita juga nggak merepotin keluarga, merepotkan suami gitu. Jadi kita harus berdaya because you know life of ups and down. That is why we need inspiration from Yeah. time to time to remind us about how blessed we are, how Go much God girl. loves us, and You how go. beautiful this life can be. Okay, so Udah kayak nge-rap ya guys. Lancar banget guys, kayak terjun. Ya Allah. berdaya. Yes, Oke, Kak Wirda, sekarang ada penanya ya, sudah boleh masuk ke pertanyaan? Sip. Pertanyaan Go ahead, pertama datang dari Valentin. Tina Valentin izin bertanya Kak Wirda, bagaimana kita menyikapi lingkungan yang menganggap kita sebagai perempuan nggak boleh terlalu berambisi untuk menjadi wanita yang sukses? Wow, that's a tough question. Oke, jadi sebenarnya gini, sampai sekarang pun di kampung gue gitu ya, gue tuh masih sering banget ngedapat stigma bahwa perempuan itu nanti ujung-ujungnya juga bakal ada di dapur, di rumah, kayak gitu-gitu kan. Jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Even one time gue inget banget waktu itu lebaran sekitar tahun 2017 kayaknya gitu ya. Jadi ada satu tetangga gue gitu, ceritanya lagi lebaran ke rumah, terus ngomong sama gue gitu kan, Neng, Neng kuliah nggak gitu? Oh iya kuliah. Oh ngapain kuliah tinggi-tinggi? Ntar ujung-ujungnya juga ngulek di dapur. Biasa kan orang Betawi gitu bercandanya gitu. Ngapain ntar ujung-ujungnya juga ngulek di dapur gitu kan? Terus gue kayak sungguh menyedihkan cara bagaimana orang berpikir saat ini walaupun dunia sudah semodern ini gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya ya jangan mikirin apa yang orang lain omongin sih. If you know your value, then what people say doesn't matter at all. Jadi kalau kalian benar-benar tahu kayak nilai diri kalian dan prinsip hidup kalian, and you respect your own values gitu ya. Tidak hanya lu tahu nilai lu apa, tapi lu respect sama nilai lu. Ya mau orang ngomong kayak apa nih, bahasa bodoh amat. Emang apa urusannya sama mereka gitu kan. Jadi seperti yang udah gue jabarkan di depan bahwa we are responsible for our own future gitu, bahwa kita yang bertanggung jawab atas masa depan kita. Apakah orang-orang yang kemudian tidak menyupport kita akan selalu ada bersama kita? Pastinya udah enggak. Sejak kita belum jadi aja dia udah enggak sama kita. Gitu loh teman-teman. Jadi ngapain kita terlalu mikirin apa kata orang? Menurut gue harusnya lu harus menjadi contoh di tempat tersebut. Bahwa apa yang selama ini persepsi mereka, stigma mereka, apa yang mereka pikirkan bahwa perempuan itu nggak bisa berkarya, tidak bisa berkarir dengan mungkin pekerjaan yang stable atau bagus, baik gitu ya, dan sebagainya, maka ya coba kalian buktikan gitu, bisa menjadi kayak role model yang mematahkan kemudian stigma-stigma tersebut. Gue sih malah makin tertantang kalau kayak gitu, kayak ya mungkin nanti kelak gitu ya, emang gue tuh ada di dapur, walaupun sebenarnya enggak juga karena gue nggak bisa masak, tapi seenggaknya gitu ya, di dapur tapi bisa menjadi kayak ibupreneur gitu loh, di dapur tapi nggak cuma masak buat keluarga, masak buat suami, tapi punya catering. Kan nggak selamanya di dapur itu jelek, say. Selama ini kita selalu memandang rendah sih masalah dapur. Padahal keberkahan itu ada di dapur loh. Seorang perempuan yang kemudian bisa memasak gitu ya buat suaminya, buat anak-anaknya, itu keberkahannya tuh dari mulai suapan pertama sampai terakhir. Itu pahalanya buat ibu yang masak kan luar biasa banget gitu. Itu pahala besar itu, mencukupi kemudian perut suami, mencukupi perut anak-anak, itu pahala yang luar biasa gitu teman-teman. Jadi juga
Oke, sorry tadi ke-mute sama host ya, sorry. Oke, jadi ya itu tadi gitu bahwa prove them gitu. Tunjukkan kepada dunia gitu, show them your value, asik gitu ya. Jadi balik lagi pada intinya, prinsipnya adalah gini, if you know your value, kalau kalian tahu value kalian, nilai kalian, bahwa harusnya what people say, it doesn't matter. Apa yang orang bilang itu tidak ngefek, bodo amat, nggak peduli gitu, nggak ngaruh gitu. Intinya ya balik lagi, stick on your value. Gitu aja jawaban mungkin ya yang bisa gue kasih. Firda, wah, semoga terjawab ya untuk pertanyaan dari Uktina tadi. Luar biasa sekali. Jadi intinya show your value. Pas banget nih. Jadi Kak Wirda, setelah sesi hari ini, minggu depan akan ada acara lagi dari Solehah Story Festival. Topiknya seputar Solehah Personality. Jadi cocok banget nih bahasan dari Kak Wirda. Lanjut gitu. Oke Kak Wirda, jadi ada pertanyaan kedua ya. Mohon dijawab. Pertanyaan kedua datang dari Uktina Hasriyah. Kak, saya izin bertanya, bagaimana caranya meningkatkan self-love agar tidak ada insecure dalam diri kita sendiri? Dan bagaimana caranya kita agar mengembangkan potensi dalam diri kita? Silahkan dijawab. Oke, ya. Sebenarnya gini ya teman-teman. Penting sekali untuk kita tuh punya lingkungan yang positif, punya support system yang positif, karena yang paling menyedihkan itu sebenarnya adalah ketika orang yang menurut kita lebih pantas untuk mensupport kita, lebih pantas buat mendukung kita, lebih pantas untuk mencintai dan menyayangi kita, ternyata jadi orang yang malah nggak bisa nyupport kita sama sekali. Itu menurut gue yang paling sedih gitu. Gue pernah, suatu saat gitu ya, pada zaman dahulu kala ceritanya, sebagai remaja kan wajar ya kita bisa suka-sukaan sama orang, kayak gitulah intinya. Tapi sampai di poin, gue awalnya gitu ketika sebelum berkenalan dengan beliau gitu ya, gue ngerasa kayak, I can do a lot of things. Gue bisa begini, gue bisa begitu, gue ngerasa hebat banget gitu. Tapi begitu gue kenal sama beliau, kenal sama orang ini maksudnya gitu ya, sama yang cem-ceman itu gitu ya, gue ngerasa kayak, wah gue maaf nih ya, gue bodoh banget gitu selama ini. Ternyata gue udah begini begitu nggak ada apa-apanya. Jadi selalu ngeremehin gitu loh teman-teman kayak, lu tuh gini gini gini. Jadi banyak banyak nyinyir lah gitu, banyak nyinyir sampai the point kayak, wah ternyata penting banget ya kita bisa punya partner yang menghargai kita dari segala aspek, yang bisa menghargai kita baik itu kekurangan kita maupun kelebihan kita. Karena itu sakit banget loh, kayak value kita nggak dilihat sama sama dia, sementara kita diagung-agungkan sama orang lain gitu kan. Itu sedih banget gitu. Jadi I came up the point kayak, oh ya berarti harus bener-bener cari partner, cari lingkungan yang positif gitu. Itu penting banget karena dari situ bener-bener tuh self love gue tuh nol. Self respect gue nol. Jadi gini ya teman-teman, berbicara tentang mencintai diri sendiri itu tidak hanya mencintai tapi respect sama diri sendiri, menghormati diri sendiri. Kadang-kadang karena kita nih lebih ke perasa, seperti gue bilang di awal, wanita itu lebih ke perasa. Kita jauh lebih banyak mengorbankan kepentingan lain, kebahagiaan lain daripada diri kita sendiri. Sementara kita berhak untuk bahagia, ya. Gini ya, bahagia itu bukan karena memang we deserve it aja, tapi karena kita menghormati. Karena I respect myself, maka gue berhak bahagia. Karena gue menghormati diri gue berhak bahagia. Kayak gitu. Jadi dari awal ya emang gue sedih banget gitu, kayak gue tuh bener-bener nganggap dia tuh support system gue. Tapi ternyata dia nggak bisa menghargai gue. Ketika gue bikin suatu karya, ketika gue punya sesuatu yang bisa ditonjolkan, kayak gue pengen banget gitu kan dibangga-banggain apa di mana, but he failed. Dia nggak bisa kayak gitu, dia malah kayak ya kayak nggak ngelihat sama sekali, dan gue pretty much gue sedih banget sih, gue sedih banget kayak kok bisa ya orang lain appreciate my value sementara dia yang gue anggap support system terbesar gue nggak bisa kayak begitu gitu. Sampai akhirnya I made the decision di mana kita ada di tempat yang tidak bisa menghargai kita, nggak usah nyebut nama kita siapa, cukup gini, jika kita berada di situasi kondisi keadaan
komunitas, lingkungan yang tidak bisa menghargai kita sebagai manusia, ya nggak usah berbicara tentang siapa kita, mungkin kita memang bukan siapa-siapa juga, tapi ya jika kita tidak dihargai sebagai manusia, tinggalkan tempat itu, lingkungan itu, orang itu secepat mungkin. Menghormati diri kita itu juga berarti kita menempatkan diri kita di tempat yang positif. Self love itu kalau kita sayang sama diri kita, jauhi yang toksik, teman-teman. Jadi self love itu bukan hanya ketika kita ada di dalam sebuah lingkungan yang toksik, kemudian kita jadi memanipulasi diri kita bahwa everything will be alright, dia bisa berubah, ini bisa begini, ini bisa enggak juga. Menurut gua self love itu ya bisa menempatkan diri kita di tempat yang nyaman, aman, terjamin dan positif gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ketika gue berhasil meninggalkan itu semua yang toksik, meninggalkan yang nggak support, meninggalkan yang nggak menghargai, gue jadi benar-benar bahagia banget gitu. Dan gue baru ngerasa bahagia tuh ya kayak gitu. Wah ternyata selama ini ya bener itu jadi orang yang gak enakan itu susah banget gitu ya sebenarnya. Tapi once lu bisa ngebedain mana yang berhak gitu ya, buat lu kasih respect sama yang enggak, lu tuh bener-bener bisa bahagia gitu. Jadi, walaupun mungkin misalnya kita tidak bisa mendapatkan support system dari lingkungan, satu hal yang bisa gue pelajari bahwa ternyata kita bisa banget menjadi support system bagi diri sendiri. Sesungguhnya yang membersamai kita dari nol, itu diri kita sendiri. Yang mengetahui segala bentuk progres, proses, jatuh bangun, sedih, senangnya kita, bahagia atau tidaknya kita, kecewa atau tidaknya kita, marah atau kalemnya kita, itu kita. Bahkan, sorry to say, walaupun anak sama orang tua kayaknya boundaries-nya tuh deket gitu ya, tapi banyak juga orang tua yang nggak tahu anaknya kayak apa. Nggak tahu perasaannya tuh kayak apa, nggak tahu apa yang terjadi ketika kita sudah di kamar. Sahabat kita yang mungkin kita sering banget curhat sama dia juga mungkin gua rasa gitu ya, ada beberapa curhatan yang kita nggak bisa sampaikan ke dia, cuma kita yang tahu gitu. Nah, karena itu kita harus bisa menjadi sahabat bagi diri kita sendiri. Kebanyakan gitu ya, kebanyakan kita malah toksik sama diri kita sendiri. Hei, kasihan sama dirimu. Jangan, kasihan dia udah capek ngadepin dunia. Masa dia harus masih berperang sama pikiran kamu sih? Masa dia masih harus berantem sama diri kamu sih? Kasihan. Kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri, menjadi sahabat bagi diri sendiri, menenangkan diri sendiri. Kasihan, kita udah terlalu capek. Udah ngerombongan orang yang kayak begini kayak begitu, menghadapi treatment orang yang begini dan begitu. Begitu kita udah masuk ke dalam kamar, kita malah ngebodoh-bodohin diri sendiri. Emang lu tuh ya, emang gua nih pantasnya mati, gua nih pantasnya nggak hidup, gua nih emang nggak ada value-nya, gua nih nggak deserve happiness, gua nggak berhak bahagia, gua. Pernah nggak kalian kayak begitu? Bukannya kita mensupport diri kita, memeluk diri kita, menjadikan tempat ternyaman bagi diri sendiri, menciptakan kebatinan yang benar-benar penuh kebahagiaan bagi diri sendiri, kita malah memaki-maki kita gitu. Kasihan. Kasihan, diri kita udah terlalu capek. Jangan malah memusuhi diri kita. Jangan malah give up sama diri sendiri. No, kamu harus bisa menjadi sahabat dan penenang bagi dirimu. Caranya bagaimana, Wir, supaya bisa kayak begitu? Coba ajak ngomong diri kita. Dulu gue juga kayak gitu kok. Gue terlalu banyak fokus sama orang lain. Terlalu banyak mengharapkan kebahagiaan yang datang dari orang lain. Yang sebenarnya gue tahu, itu semua gak ada jaminannya. Gak ada jaminannya. Sampai kapan gue bisa mungkin mikir ya seberapa lama sahabat gue bakal ada sama gue selamanya. Gak bisa. Ketika dia udah menikah nanti, ya dia punya kehidupannya sendiri dan terbukti. Gue dari dulu tuh nggak pernah yang namanya nggak sama sahabat gue tuh tiap hari kita barengan, tiap hari kita teleponan, kita berbagi canda tawa. Begitu dia udah menikah ya dia punya kehidupannya sendiri. Jadi mau sampai kapan kita menangguhkan atau menitipkan kebahagiaan kita sama orang lain, ya nggak bisa. Diri kita sendiri yang harus kita jamin kebahagiaannya. Kita terlalu banyak menjamin kebahagiaan orang, merelakan kebahagiaan kita untuk kebahagiaan orang. Jangan lupa diri kita nih ya punya jiwanya sendiri. Jangan jahat sama diri sendiri, teman-teman.
Ya, jangan toksik sama diri sendiri. Ajak ngomong, hey, apa yang mau kamu lakuin? Yuk kita lakuin bareng. Yuk kamu pasti bisa. Yuk kamu pasti kuat. Yuk kamu begini, yuk kamu begitu. Itu yang gue lakukan. Dan pada akhirnya ya, kenapa gue bisa alhamdulillah berdiri akhirnya di kaki sendiri, ya karena gue selalu menguatkan dia gitu. Dianya tuh diri gue maksudnya ya. Karena gue ngerasa kayak banyak banget orang-orang yang nggak kenal sama dirinya sendiri. Banyak banget orang-orang nggak kenal sama dirinya sendiri. Karena dia selama ini emang nggak pernah mau ngajak ngobrol, yang dia tahu kurangnya mulu, yang dia bahas kurangnya mulu, yang dia fokusin kejelekannya mulu, nggak pernah tuh dia mengapresiasi diri. Hey, hari ini kamu sudah melakukan yang terbaik, terima kasih ya. Nggak pernah dia mengapresiasi diri sendiri, nggak pernah yang ada maki-maki, ngatain, bla 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 bla. Wah, kasihan sekali. Sehingga apa? Diri kita jadi nggak bisa nonjolin potensinya apa. Percaya sama gue. Ketika kita sudah bisa percaya sama diri kita 100%, maka diri kita akan memunculkan potensinya yang mungkin selama ini kita nggak pernah tahu dan nggak pernah kenal. Di beberapa hal, gue sempat berpikir kayak gue nggak bisa nih ngelakuin ini terlalu berat nih buat gue. Tapi karena gue jadi kayak percaya diri, wah gue harus bangkit, gue harus bisa menghadapi ini, dan ternyata gue bisa melewati itu semua. Enteng, tanpa hambatan, bahkan jauh di atas ekspektasi gue. Ternyata gue bisa juga ya. Dan gue jadi situ jadi ngerasa gitu bahwa kalau jiwa kita, diri kita diisi dengan kata-kata yang positif, omongan yang positif, kemudian kita menyemangati diri kita, menjadi support system bagi diri kita, dia akan nonjolin potensinya. Dia akan nonjolin skillnya. Dan akhirnya menjadi seseorang yang sosok yang mungkin kita juga nggak pernah ngira kita bisa kayak begitu, teman-teman. Ya, jadi itu penting sekali. Membangkitkan self love itu tidak bisa berbicara tentang mencintai diri, tapi respect sama diri sendiri. Leave that toxic immediately. Tinggalkan apa yang membuat kita jadi toxic, jadi sedih, jadi kecewa. Ya, walaupun kadang-kadang kita mungkin tidak bisa memilih, misalkan toksiknya itu di rumah sendiri. Ya, toksiknya itu sama orang tua sendiri. Ya nggak apa-apa. Berarti apa? Ya berarti kita harus bisa welcome sama diri kita sendiri. Mungkin dunia tidak ada yang menerima kita, tapi biarkan kita menerima kita. Jangan sampai nih kasihan nih diri kita udah nggak diterima di mana-mana, sama diri sendiri masih nggak diterima juga. Itu loh. Jangan ya. Jadi kalau bisa ya itu, semangati sendiri, ajak ngobrol, kasih perhatian, sayangi, dan segala macam. Believe me, pokoknya itu. Sekali kita sudah percaya sama diri kita, maka dia akan memunculkan potensinya, memunculkan skillnya semaksimal mungkin. Believe in yourself, trust yourself, believe in you, percaya sama diri kalian. Oke? Itu mungkin yang bisa gue jawab dan gue sampaikan, Masya Allah. Terima kasih banyak, ini udah nyampe di penghujung acara ya. Aduh, iya thank you sih sama teman-teman, banyak yang bilang relate banget ya, karena memang itu yang gue alami dan gue yakin banyak banget yang ngalamin kayak gitu. Jadi pasti relate. Oke. Banget sama jawaban dari Wirda ya. Intinya adalah temukan lingkungan yang mendukung, karena dimanapun sahabat solehah berada, kalian tuh punya potensinya masing-masing gitu. Jangan sampai insecure terus gitu. Kita temukan tempat yang bisa dimana kita berkembang. Nah, Wirda, kita masih ada waktu ya. Oke. Satu pertanyaan lagi ya, terakhir ya, bisa dijawab singkat aja karena banyak banget ini Wirda pertanyaan yang masuk, kan sayang banget kalau nggak dijawab ya. Bahkan sampai 500 orang yang daftar, Masya Allah. Jadi pertanyaan terakhir datang dari Uktina Siti Rahmawati. Assalamualaikum Kak Wirda, izin bertanya Kak, bagaimana cara kita sebagai seorang anak yang masih belum membahagiakan orang tua secara finansial agar hati kita tidak merasa minder maupun menjadi overthinking, begitu. Silahkan dijawab Wirda. Oke, baik ya. Sebelumnya begini, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seorang anak untuk menafkahi orang tua. Yang sebenarnya orang tua yang wajib menafkahi anak. Tapi karena memang karena budaya kita, ajaran kita kan berbakti sama orang tua itu sampai ke tahap ya kita bisalah menyisihkan rezeki untuk orang tua kita. Itu jangan dijadikan beban.
sebagai seorang anak, menurut gue sangat-sangat pantas buat kita mau memuliakan orang tua kita dengan cara apapun. Ada yang caranya dengan memberi uang bulanan, ada yang caranya ya cukup berprestasi aja. Ada juga yang caranya sederhana banget, cukup nggak ngapa-ngapain, nggak bikin orang tua malu, nggak buat onar, nggak buat kejahatan, nggak buat kerusakan, itu udah membanggakan orang tua. Itu udah hormat sama orang tua, itu udah berbakti sama orang tua, apapun itu bentuknya. Jangan jadikan beban ya teman-teman, karena kita jadi bisa sedih sendiri nantinya, kok gue nggak bisa begini, gue nggak bisa begitu, jangan ya. Memang sangat baik sekali kalau kita punya tujuan yang mulia, tapi jangan dijadikan beban. Insya Allah kalau kita minta ridho sama orang tua kita, misalkan untuk saat ini kita memang belum bisa memberikan nafkah, ya karena emang sebenarnya nggak ada juga gitu ya. Kita belum bisa ngasih uang, kita belum bisa support keluarga secara finansial. Apa yang mesti kita lakukan sebagai anak? Minta ridho dari orang tua. Karena ridho dari orang tua itu berpengaruh sekali atas keberkahan hidup kita. Kalau hidup kita udah berkah, apapun yang kita kerjakan itu bisa menjadi ladang amal, ladang pahala, dan juga ladang rezeki. Ya, kita minta doa aja sama orang tua, Ibu, doain aku ya biar cepet dapat kerjaan, biar nanti kalau ada gajian bisa ngasih ibu, bisa ngasih bapak, bisa ngeringanin beban keluarga. Cukup minta doa saja. Dan minta ridhonya, minta keberkahannya dari beliau. Ya, mumpung orang tua masih ada, maka ya buatlah mereka gitu ya, kemudian bahagia dengan cara kita sendiri. Mungkin saat ini kita belum bisa seperti anak-anak yang lain membelikan rumah untuk orang tuanya, ya, kemudian membangunkan misalkan usaha bagi orang tuanya. Ya kita temukanlah apa yang bisa kita lakukan bagi orang tua kita. Sesederhana itu, tapi juga kita berdoa supaya kelak di masa depan, ya Allah, percayakan rezeki yang banyak untukku. Karena aku pengen mengangkat derajat orang tuaku. Percayakanlah ya Allah uang yang banyak untukku. Karena aku pengen bangunin rumah yang layak untuk orang tuaku. Gue yakin kalau kita berdoa, apalagi tujuannya untuk memuliakan orang tua, pasti doanya diijabah. Memang tidak bisa berbicara sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya. Tapi kalau kita benar-benar yakin dan terus berdoa, apalagi ada ridho dari orang tua, semua pasti bisa digapai dan itu pasti. Itu pasti insya Allah. Dalam hitungan tahun mungkin, dalam hitungan bulan ada keajaiban dalam hidup kita sehingga kita bisa tuh ngangkat derajat orang tua ya dengan caranya Allah aja gitu ya. Jadi bisa ditempuh dengan berdoa, jangan dijadikan beban. Itu aja yang bisa gue jawab. Makasih ya teman-teman sekali lagi. Thank you. Terima kasih banyak Wirda telah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Luar biasa sekali. Jadi kuncinya adalah minta ridho orang tua aja gitu. Jangan dijadikan beban. Masya Allah, luar biasa banget nih. Nah, untuk itu sudah mencapai ke penghujung acara sahabat Solihah semua dan Wirda. Aku mau ajak Wirda untuk foto bersama. Sebelum ke sana, aku mau minta Wirda untuk menyampaikan closing statement, recap dari materi yang disampaikan hari ini. Silahkan Wirda, boleh ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjadi closing statement dari gue sendiri buat teman-teman adalah ya tunjukkan potensi kalian semaksimal mungkin. Nggak ada halangan tuh ya, nggak ada halangan karena yang bertanggung jawab atas impian kita adalah diri kita. Yang bisa menguatkan diri kita adalah diri kita. Yang bisa mendorong diri kita supaya lebih produktif, supaya lebih ini, supaya lebih itu adalah diri kita. Jadilah sahabat bagi diri kita, jadilah teman bagi diri kita, jadilah support system bagi diri kita, karena kalau kitanya positif, maka yang keluar juga akan positif, ya. Jadi kembali lagi gitu ya, benar-benar harus bisa menjadi kepribadian yang bisa manfaat bagi orang lain. Jadi nggak hanya peduli dengan mimpi sendiri, dengan impian sendiri, bagus. Punya cita-cita itu bagus sekali. Tapi lebih bagus lagi kalau di situ ada manfaat dan ada keberkahan bagi yang lainnya juga. Gitu ya. Dan for the last, I could say, semangat terus buat teman-teman. Jangan putus asa. Ingat ada Allah bersama kita, ada diri kita yang senantiasa bersama kita, dan ada gue yang ada buat kalian semua, insya Allah. Thank you. Oh, thank you so much. Wait, Wirda. We have to take a picture, okay, together. Oh yes. How many slides? Oke, untuk panitia mohon dibantu ya, sahabat Solihah semua bisa menyalakan kameranya untuk ikut berfoto bersama. Silahkan. Oke, dikasih waktu ya, 30 detik aja, ayo langsung nyalain. Cus, nyalain kameranya, kita foto sama-sama. Siap panitia?
dihitung ya dalam hitungan ketiga ya. Wirda sudah siap untuk berfoto Siap, bersama? siap. Siap, yuk. Oke, silahkan menatap ke kamera. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, good. Next. Di slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Ada 3 slide. Ini slide terakhir ya. Oke. Baik. Oke, sudah siap panitia? Oke, siap. Oke, ini terakhir. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Wirda. Sehat-sehat ya. Sampai ketemu lagi di lain acara. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum Thank semuanya. you. Thank you. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih untuk sahabat solehah semua yang sudah standby sampai akhir acara ini. Luar biasa banget semangatnya, banyaknya pertanyaan, ambience-nya luar biasa. Bahkan ini melebihi ekspektasi panitia. Wah, pesertanya membeludak hingga ke aplikasi Uma. Nah, untuk itu aku mau ajak sahabat solehah semua supaya nggak putus silaturahimnya, tetap terjaga. Aku mau ajak sahabat solehah semua untuk ikut komunitas sahabat solehah. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Sahabat solehah bisa langsung aja scan QR code di samping aku ini. Ya, bagi yang kesulitan untuk akses melalui QR code ini, kalian bisa akses melalui kolom chat box. Ya, panitia akan memberikan link masuk komunitas sahabat solehah. Sahabat solehah bisa langsung aja klik link di kolom chat box. Oke, bisa cus langsung dari sekarang gitu. Anyway, grup sahabat solehah ini media komunikasinya ada di WhatsApp. Jadi untuk sahabat solehah yang sudah bergabung di WhatsApp sahabat solehah saat ini bisa stay di situ aja ya dan mengisi formulir yang ada. Jadi gitu. Oke, selanjutnya aku mau ingatkan kembali bahwa kita akan ada giveaway menarik dari Wardah Inspiring Beauty khusus untuk special package kepada 4 orang yang menjawab pertanyaan dari aku tercepat dan tertepat. Oke, ada 2 pertanyaan. Baik, bisa kita mulai. Oke, baik. Oke, sebelumnya, mohon untuk di-mute sebentar ya untuk para sahabat solehah semua ya. Kita membuat aktivitas ini supaya lebih kondusif gitu. Oh iya, jangan lupa catatannya ya, bisa di-share ke Instagram kalian masing-masing, kemudian tag di @solehahstory begitu. Oke, ada giveaway dari produk Wardah. Produk Wardah memberikan 10 paket hari ini ya. Oke, 10 paket hari ini untuk sahabat solehah semua yang diberikan kepada 4 orang yang menjawab pertanyaan aku tercepat, tertepat gitu. Dan 6-nya rahasia, aku mention lagi di belakang di akhir acara nanti. Well, aku mau ingetin juga nih sahabat solehah, karena kita sudah mengikuti sesi dari awal sampai akhir, aku mau tahu feedback dari sahabat solehah untuk acara hari ini, oke? Aku pengen tahu responnya, apakah sudah oke acara ini atau masih perlu additional gitu. Well, kalian semua aku minta tolong untuk scan QR code di samping ini untuk mengisi ulasan atau feedback dari acara Solehah Empowerment hari ini, oke? Bagi yang kesulitan untuk mengakses scan QR code ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom chat box, panitia akan mengirimkannya. Di sana kalian bisa langsung mengisi ulasan dari acara hari ini. Aku kasih waktu 1 menit, silahkan ya. Oke, bisa diisi ya. Sambil menunggu 1 menit sahabat solehah mengisi feedback ya. Aku mau mention lagi bahwa pemenang giveaway ya akan diberikan kepada 4 orang yang menjawab pertanyaan aku dengan cepat dan tepat. Hanya ada 2 pertanyaan yang aku berikan. Dan akan dipilih 4 orang, hanya 4 orang saja. Jadi siapa cepat, dia dapat, oke? Nah, oke, sudah ya, diberikan waktunya cukup ya untuk scan feedback. Saya harap sahabat solehah memberikan feedback yang
tentunya objektif sehingga kita bisa meningkatkan lagi kualitas di acara selanjutnya. Dan aku harap banyak juga yang isi feedbacknya karena aku pengen tahu nih responnya sudah oke atau belum, oke? Sip. Nah, oke, boleh masuk ke pertanyaan? Oke, boleh. Oke, sip. Sekarang masuk ke pertanyaan. Aku punya 2 pertanyaan untuk 4 orang tercepat. Ayo. Oke, siap-siap sahabat solehah semua ya. Siap-siap. Pertanyaan pertama. Siapa sosok inspiratif Wirda dalam berbisnis? Silahkan di-mention. Bisa langsung jawab aja di kolom chat. Siapa tepat, dia dapat. Oke, good. Masya Allah, banyak banget ya. Oh, good. Sudah ada yang menyalakan speakernya. But you may balas aja di chat box ya. Banyak banget sampai operatornya ya. Operatornya itu, kesulitan ini. Jalannya itu udah seperti jalan tol, lancar banget gitu ya. Masya Allah, siapa nih yang pertama? Tolong ya, dikondisikan ya. Terima kasih. Ya, Kak. Oke. Itu pertanyaan pertama. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu tadi adalah siapa sosok inspirasi dari Wirda dalam berbisnis? Ayo, jawabannya siapa tadi? Siti Khadijah. Good. Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah bin Khawailid ya. Betul nggak? Betul kan? Oke. Sip. Jadi Siti Khadijah ini merupakan sosok yang diimpikan, diidam-idamkan sama Wirda begitu. Melihat dari prestasinya, karakternya Siti Khadijah radhiyallahu anha, sangat banyak ibroh yang bisa didapatkan dari ceritanya sosok inspiratif ini gitu. Betul. Jadi banyak banget yang bisa kita dapatkan, bukan hanya Wirda tentunya yang menginspirasi, bukan yang hanya Wirda yang terinspirasi, tentunya aku, bahkan beberapa sahabat solihah di sana tentunya pasti terinspirasi, ya kan, dengan sosok yang satu ini. Kalau gitu, oke, Mas sudah bisa ketemu pemenangnya? Oke, sudah ketemu? Asik! Oke, sabar sahabat solehah semua. Jangan lupa nih aku ingetin lagi, isi feedbacknya ya supaya kita bisa terus-terusan mengimprovisasi agenda kita ke depannya supaya lebih baik gitu loh. Jangan lupa juga sahabat solehah untuk tetap menjaga silaturahim bersama kita semua di Sahabat Solehah di komunitas gitu ya. Karena banyak banget agenda-agendanya yang ada di aktivitas komunitas ini. Salah satunya ada Jumanji, Jumat malam mengaji, dan lainnya seperti kegiatan kajian, beberapa kajian yang additional sesuai dengan topik yang populer dan up to date di kemuslimahan. Well, sudah dapat pemenangnya ya? Panitia sudah ya? Good. Oke, aku akan membacakan pemenangnya. Ada 2 pemenang untuk pertanyaan aku yang satu ini. Aku mau mention dulu ya di awal nih ya, tolong di highlight bahwa pemenang yang aku sampaikan harus langsung DM Instagramnya Solehah Story ya. Jangan lupa di follow dulu, follow terus DM. Assalamualaikum. Nah, aku pemenangnya begitu ya. Nah, jangan lupa sebagai buktinya kalian harus mengirimkan screenshot acara ini, oke? Dikirimin juga supaya kita panitia bisa make sure kalian, kalian ikut webinar ini. Good. Dan pemenangnya adalah jatuh kepada jeng 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 jeng. Music on. Oke, jatuh kepada Safira. Oke, selamat kepada Ukhtina Safira. Safira mana? Banyak nggak namanya? Oh my God. Nurul aja, Nurul Lizati. Nurul Lizati. Masya Allah. Aku dapat, yeay.
Oke, kamu semangat sekali Nurul Izzati. Maybe nanti di acara selanjutnya ya. Oke, kesempatannya bukan hanya ini. Jadi stay tune sampai akhir. Dan pemenang kedua diberikan kepada Wananda Zahidahtun. Wananda Zahidahtun dan Safira. Selamat kepada kalian yang telah mendapatkan special package dari Wardah Inspiring Beauty. Jangan lupa langsung aja cus DM Instagram Salehah Story, oke? Screenshotnya jangan ketinggalan. Well, itu pertanyaan pertama. Masih ada satu kesempatan nih. Oke, kesempatan selanjutnya ada pertanyaan berupa apa tips dari Wirda dalam metode berbisnis? Ayo, siapa yang tahu? Tipsnya, satu kata aja, satu kata. Depannya dari Yakin. Kak. Kalau Depannya dari Kak. Sure. Ayo, no, come on. Jawabannya, Nde. Jangan insya. Ayo, come on. Dijawab ya. Jadi Kalian bisa jawab langsung aja di kolom chat, oke, sahabat Salehah semua. Oke. Terima kasih atas antusiasnya luar biasa. Aku sangat happy banget bisa ketemu kalian secara virtual. Insya Allah kita bisa ketemu offline ya apabila situasi pandemi sudah lebih baik gitu. Oke. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, sudah ada yang menjawab dan jawabannya itu adalah kolaborasi. Oke, jawabannya kolaborasi. Jadi metode tips yang diberikan oleh Wirda dalam metode berbisnis adalah kolaborasi karena kita tidak bisa berdiri sendiri dalam berbisnis begitu. Bisnis itu hanya sendiri, nggak bisa jalan kalau sendiri gitu. Ayo, ada nggak yang menjawab? Siapa cepat dia dapat. Cepat tuh siapa orangnya? Langsung, cus. Kolaborasi. Deh. Oke. Tapi kan yakin dulu. Oke, it's okay. Thank you untuk antusiasnya sudah dipilih. Jadi intinya ya sahabat Solihah, kita kalau mau mulai berbisnis gitu ya, jangan sendirian, ajak teman-teman yang lain gitu. Karena semakin banyak circle positif kita, semakin besar juga potensi kita untuk sukses. Masya Allah. Aku senang banget sama perkataannya Wirda yang wanita harus berdaya melalui karya gitu, berusaha melalui bisnis gitu. Karena aku yakin gitu bahwa perempuan itu nggak di rumah aja gitu. Well, udah dapat pemenangnya, alhamdulillah. Thank you. Pemenangnya sudah terpilih 2 orang. Diberikan kepada jeng. Uktina Putri Aprilia dan Nia Magelang. Alhamdulillah, selamat kepada Putri Aprilia dan Nia Magelang. Oke. Selamat ya. Sekali lagi jangan lupa DM akun Instagramnya @solehahstory, di follow dulu jangan lupa, dan kirim screenshot bukti acaranya. Sip. Terima kasih untuk hari ini, luar biasa happy banget bisa ketemu sahabat Solihah ya. Happy banget, dan jangan lupa ya untuk sahabat Solihah yang belum berkesempatan mendapatkan giveaway dari Wardah Inspiring Beauty special package hari ini, kalian masih bisa punya kesempatan, peluang yang luar biasa besar karena akan dipilih pemenang dari story terbaik. Ada 6 giveaway lagi dari Wardah Inspiring Beauty untuk kamu sahabat Solihah yang memposting recap acara hari ini, materi hari ini ke Instagram. Boleh itu video, itu teks atau foto, whatever. Kalian bisa share ke Solehah Story, ke story Instagram kalian, kemudian di tag ya. Tagnya ada 2. Yang pertama Solehah Story dan Wardah Beauty. Oke. Kemudian tag ya, jangan lupa tagnya ada 2. Solehah Story dan Wardah Beauty. Oke. Info selengkapnya ada di akun Solehah Story. Jangan lupa terus-terusan dipantau karena acara hari ini juga nggak cuma selesai sampai sekarang aja. Kita bisa ketemu lagi di pekan depan
hari Selasa di jam yang sama dengan topik yang berbeda, yakni Solehah Personality. Wirda tadi sempat mention bahwa personal kita, setiap orang punya value. Nah, bagaimana cara mengetahui value kita dan mengembangkannya? Caranya gampang banget. Kalian harus nih standby di Solehah Story Festival. Well, is it done? Okay, good. Oke, sudah semua rangkaian acara berlangsung, nggak terasa ya. Aku happy banget sama kalian. Well, thank you so much. Dari aku cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Jangan lupa kita lanjutkan di acaranya tanggal 6 November ya, pekan depan. 16 November, pekan depan, hari Selasa, dengan topik Solehah Personality bersama dengan Uni Ilin. Oke, take your dad. Jangan lupa pantau terus ya Solehah Story Festival di Instagramnya @solehahstory. Oke? Cukup dari aku, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.